Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ya rasulah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat hidup yang luar biasa. Sholawat bertaut salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta kepada para sahabat dan para tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dewan Juri Psikologi Competition Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, serta para hadirin rahimahumullah. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Siti Fauzia, untuk menyampaikan tausiah dengan tema Akhlakul Karimah, cerminan dari sifat wajib bagi Rasul. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimahumullah, di era saat ini atau identik dengan sebutan era modernisasi, berbagai kemerosotan telah terjadi, terlebih pada kemerosotan moral dan akhlak. Hal tersebut dapat kita lihat melalui tingkah laku manusia saat ini. Dan jika kita berkaca pada banyaknya berita yang menginformasikan bahwa telah terjadi berbagai penyimpangan, misalnya pelecehan, perundungan, perkelahian, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya, kita dibuat bertanya-tanya, bagaimana, di mana, dan apa faktor yang menyebabkan kemerosotan moral tersebut. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasulnya, terlebih kepada Rasulullah SAW, yaitu akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Berdasarkan hadis tersebut dapat kita ketahui bersama bahwasanya akhlak memiliki peranan yang amat penting dalam kehidupan kita, sampai-sampai kedatangan Rasulullah SAW dijadikan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lantas kita bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya akhlak yang baik tersebut? Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimahumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasulnya untuk dijadikan suri tauladan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Rasulullah Subhanahu wa taala dianugerahi sifat yang terpuji, dan melalui sifat inilah Rasul dijadikan khalifah di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui sifat terpuji bagi Rasul inilah dapat kita jadikan cerminan dalam menjalani kehidupan. Lantas, apa saja sifat-sifat wajib bagi Rasul tersebut? Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimahkumullah, sejatinya sifat-sifat wajib bagi Rasul nyatanya ada 4. Yang pertama yaitu sidik, kemudian yang kedua amanah, kemudian tablik, dan juga fatanah. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya benar. Rasulullah Subhanahu wa taala senantiasa menyampaikan kebenaran atas segala wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya pengurangan ataupun kelebihan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat membenarkan seorang nabi. Berdasarkan Quran surah tersebut, jelaslah bahwa kita sebagai manusia harus memiliki sifat yang benar.
Benar dalam artian seperti apa? Benar dalam artian kita senantiasa harus menjadi makhluk yang senantiasa jujur, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada manusia lainnya. Jujur dalam menjalani kehidupan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah, sifat wajib bagi Rasul yang kedua yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyampaikan dan menjalankan wahyu yang disampaikan kepadanya, kemudian disebarkan kepada manusia lainnya. Sifat wajib bagi Rasul amanah ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan jangan pula lah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya." Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Berdasarkan Quran Surah tersebut, jelaslah bahwa kita sebagai manusia harus menjadi seseorang yang amanah, menjalankan kewajiban kita sebagai manusia, menyampaikan setiap pesan yang diamanahkan, serta menjalankan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah, sifat wajib bagi Rasul selanjutnya yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian disampaikan kepada manusia lainnya. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesekali menyembunyikan amanat ataupun kebaikan yang disampaikan kepadanya. Sifat Rasul kali ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Berdasarkan Quran Surah tersebut, jelaslah bahwa kita sebagai manusia harus menjadi seseorang yang memiliki kerendahan hati, saling berbagi antar sesama dan tidak kikir atas ilmu pengetahuan dan juga kebaikan. Karena sejatinya semakin baik hal yang kita sampaikan, maka akan semakin baik pula hal yang akan kita dapatkan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah, sifat wajib bagi Rasul yang terakhir yaitu fatanah, yang artinya cerdas. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang cerdas, dan hal ini dirasakan relevan dengan kondisi kita saat ini. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sebagai manusia dituntut untuk bisa mengambil peran dan menyikapi diri terhadap kemajuan zaman. Dan melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pula ditakutkan akan terjadi penggarusan moral dan akhlak kita sebagai generasi muda terutama. Sifat wajib bagi Rasul berupa fatanah ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, Allah menganugerahkan al-hikmah atau pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakhlak ulul albab yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah, berdasarkan sifat wajib bagi Allah ini, jelaslah akhlak seperti apa yang harus kita bangun dalam menjalani kehidupan. Sesungguhnya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala adalah suri tauladan yang terbaik di muka bumi ini. Marilah secara saksama kita hidup menjadi manusia yang berpegang teguh pada keimanan, yang berpegang teguh pada kejujuran, senantiasa berprasangka baik, dan senantiasa hidup menjadi sebaik-baiknya manusia. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi keberkahan bagi kita semua, terlebih bagi diri saya sendiri. Apabila selama penyampaian terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.